Oke, baik, kita mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelum dimulai ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang berkenan untuk memimpin? Ya, wis Sabrina. Sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, terima kasih Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat siang untuk yang beragama selain muslim. Oke, ketemu lagi di pembelajaran kali ini tetap di mata pelajaran KKA. Apa KKA? Coding dan kecerdasan artifisial ya, atau kecerdasan tiruan. Saya absen dulu. Miftahul Fajar. Mira. Muhammad Afdan. Muhammad Edo. Muhammad Fahri. Keras sembuh ya, kita doakan bersama. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Apa? Yuk. Membuat peta konsep. Sebelum itu terkait KKA kita belajar terkait berpikir komputasional. Hari ini kita akan belajar yang namanya rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ya, intinya ada yang dinamanya prompt ya. Ya, prompt. Ada yang tahu prompt itu apa? Prompt. Ya, saya beri kode. Ya, prompt itu kalau kalian ingin ke ChatGPT, ya, di Gemini, di yang lain sebagainya, kalian kan mesti pengennya kalian pengen buat apa? Kan nulis kan? Nah, tulisan itulah yang disebut prompt. Terciptalah tujuan pembelajaran seperti ini. Kalian, murid, ya, itu harapannya mampu menjelaskan konsep dasar cara kerja KA atau kecerdasan artifisial. Ya. Dalam ini adalah KA generatif, ya. Terus yang kedua adalah murid mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA. Jadi nanti kalian akan praktek bagaimana caranya memanfaatkan KA generatif dengan maksimal, ya. Bisa menggunakan ChatGPT ataupun yang lainnya. Terus yang kedua adalah murid mampu menerapkan berpikir kreatif dan membangun proyek kreatif menggunakan perangkat KA. Jadi nanti kalian akan praktek bagaimana caranya memanfaatkan KA generatif dengan maksimal. Ya, bisa menggunakan ChatGPT ataupun yang lainnya. Yang kedua, murid dapat menghasilkan proyek konten yang kreatif. Ya, sebenarnya dari ChatGPT, dari Gemini dan sebagainya, kalian bisa membuat konten yang kreatif. Dalam hal ini di jurusan ULP atau usaha layanan pariwisata. Ada yang tahu? Kecerdasan artifisial yang diskriminatif, contoh dalam kehidupan nyata, itu adalah pengenalan wajah. Kan kalian tidak perlu menggunakan prompt toh. Mengetik, mengenali wajah misalkan di pintu masuk gitu ya. Atau mungkin di absensi. Ya, biasanya kan absensi kan pengenalan wajah. Itu adalah juga bentuk kecerdasan artifisial, tapi bentuknya adalah diskriminatif. Ya. Hari ini kita hanya membahas tentang kecerdasan artifisial generatif. Sebenarnya ada dua, yaitu ada KA diskriminatif. Ya. Peran dan fungsi prompt. Ya. Sekali lagi di sini ada definisi prompt ya, yang tertulis di sana adalah merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA
ya untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kalian mengetik apa? Tentunya kan kalian mengetik sesuai ingin keluarannya apa. Buatkan saya gambar pemandangan di mana pemandangan tersebut adalah di tepi pantai yang terlihat sunset apa sunrise. Nah, itu terserah kalian. Nanti yang kalian ketik apa. Nah. Dalam konteks KA generatif, PROM memiliki peran krusial sebagai pengarah, ya, mengatur konten, ya. Nah, terus ada memberi instruksi yang spesifik, menentukan format output, ya, memfasilitasi kreativitas. Oke, strategi penyusunan PROM, ya, ada yang namanya zero shot, ada yang namanya few shot. Zero shot itu sifatnya hanya satu kali saja. Contoh misalkan tanpa adanya revisi, ya, misalkan seperti ini. Kalian, apa yang dimaksud dengan demonstrasi kontekstual? Nah, misalkan seperti itu. Apa yang dimaksud berpikir komputasional? Kan pasti sama ChatGPT kan langsung dijawab kan? Nah, hanya menggunakan satu pertanyaan atau satu prompt. Itu yang dinamakan zero shot. Kalau yang few shot itu lebih mudahnya adalah kalian bisa merevisinya. Ya, misalkan kalian ingin buatkan saya cerita tentang pariwisata di mana gitu ya. Terus ternyata kalian nggak sesuai dengan isinya. Nah, kalian bisa coba tambahkan seperti ini bla bla bla. Kan seperti itu. Ada harus runtut kan, kalian ingin apa ingin apa. Nah, sampai nanti ketemu hasil akhir yang kalian inginkan. Oke, sebelum di sini ya, sebelum di diskusi kelompok akan saya contohkan dulu ya. Oke. Saya pakai ChatGPT ya. Ya. Terus saya promptnya ada tulisan seperti ini. Ubah foto ini menjadi gambar 3D dengan Pixar style ya, dengan background ruang kelas di sebuah sekolah. Jelaskan ya. Nah, terus akhirnya dibuatkan gambar seperti ini. Lah. Ya. Kayak Pak Prabowo ya. Ya. Ini dasarnya adalah gambar ini, ya, gambar saya. Nah, ini kan ada laptop saya, ya. Ini juga wajah ini sebenarnya adalah representasi dari apa yang saya upload. Rambutnya sama, ya. Nah, saya contohkan ya, ini saya membuat poster. Ada beberapa hal, ya. Di sini ada keterangannya. Buatkan desain poster, ya. Ukuran A3 dengan gambar hardware komputer secara detail, ya. Komputer berada di atas meja servis, ya. Akhirnya dibuatkan seperti ini, ya. Tapi saya tidak seret, ya. Nah, akhirnya saya minta direvisi. Tambahkan sinar sorot lampu yang menerangi hardware tersebut dan hilangkan logo SMK Negeri 1 Malang, ya. Akhirnya dibuatkan seperti itu. Oh. Ada tambahan sinar lampu, ya. Nah, ternyata saya masih nggak serk lagi, ya. Coba warna background bisa diganti dengan warna yang lebih cerah, ya. Ini saya mungkin tipe ya. Komponen hardware bisa terlihat agar komponen hardware bisa terlihat jelas. Nah, akhirnya direvisi seperti ini backgroundnya, ya. Seperti ini, ya. Nah, di sini kelemahan ChatGPT di sini ada, ya. Di sini bahasanya bagus, ya. Tapi di sini ada bahasa Spanyol kalau tidak salah, ya. Bahasanya aneh, ya. Akhirnya saya suruh revisi lagi. Dalam desain di atas silakan ubah bahasa Indonesia dalam tabel kolom fungsi, ya. Ini di kolom fungsi itu
bahasanya bukan bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini sama ChatGPT dikasih perintah jika Anda menginginkan saya langsung menerapkan revisi teks sesuai versi gambar. Nah, akhirnya seperti ini. Ya, di sini sebenarnya saya masih enggak cocok ya. Kenapa enggak cocok? Karena di sini terpotong ya. Gambarnya terpotong ya. Nah, saya tulis di sini pada desain di atas ya, pada batas bawah terlihat desainnya yang terpotong. Silakan perbaiki sehingga terlihat menjadi presisi tata letaknya. Tapi apa jawabannya? Ya, batas saya untuk meminta bantuan ya sudah habis. Karena ini versinya adalah versi yang free ya, ada batasannya. Diskusi dengan kelompok. Oke ya, silakan. Instruksinya adalah yang pertama, setelah ini kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini sudah ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tugasnya sederhana ya. Dipersiapkan saja KA-nya atau kecerdasan artifisialnya, generatifnya. Bisa kalian menggunakan chat GPT ya, boleh menggunakan Gemini atau lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, bisa berkumpul dengan anggota kelompoknya. Kelompok satu mana? Kelompok satu? Diskusikan dengan kelompok yang sudah dibuat. Dalam hari ini adalah sesuai kelompok di proyek di ULP ya. Terus yang kedua adalah intinya ada di buatlah poster tentang gambaran wisata ya, atau yang menjadi objek atau yang menjadi proyek pada program kalian ULP. Nah, tugas kalian sekarang adalah berdiskusi dengan anggota kelompok ya, bagaimana menentukan promnya yang bagus itu seperti apa. Paham sampai sini? Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang ya. Prom itu tadi kan kayak instruksi kan. Nah, instruksi ini kan kayak buatkan ini tentang pariwisata. Ini apa aja? Cuma aku ke alun-alun. Ya terserah sesuai kelompoknya. Sambil buka Microsoft Word, sambil dibuka Microsoft Word, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertama-tama kita tadi menelusuri di ChatGPT. Ya, setelah itu kami mencari dengan prompt buatkan saya poster dengan background di wisata alun-alun Kota Batu dan gambarkan suasana yang asri pada sore hari. Di sini bisa terlihat jelas bahwa deskripsinya itu masih kurang tepat untuk membantu. Jadi kami karena belum puas, kami mencari lagi dan hasilnya seperti ini. Dan suasananya kita ganti menjadi sore hari. Dengan font yang dengan tulisan buatkan saya poster ukuran A3 dengan tema alun-alun Kota Batu, gambarkan dengan suasana di sore hari dengan langit cerah, nuansa warna jingga kuning dan merah. Tambahkan juga orang-orang berlalu lalang dengan raut wajah senang beraktivitas. Dan
Hasilnya seperti yang di atas ini. Background dan orang-orang di sekitar sudah sesuai dengan deskripsi yang tertera. Jadi sudah sesuai ya? ya, jadi sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Oke. Ya, untuk selanjutnya ya. Sebelum mungkin saya akhiri ya. Saya mau refleksi dulu. Prompt juga mempengaruhi hasil Karya. hasil karyanya ya, setiap detailnya ya. Jadi apa yang kalian inputkan juga mempengaruhi hasilnya. Ya. Kalian sudah belajar apa saja hari ini? Prompt ya, bagaimana membuat prompt yang benar, efektif, nah, jelas. Oke, kesimpulannya adalah prompt menentukan hasil karya, ya. Jadi seperti itu. Atau lebih detailnya seperti ini, ya. Kualitas output AI generatif atau kualitas hasilnya itu juga tergantung dari prompt yang ditentukan, kejelasan, kelengkapan. Contoh tadi sampai ada 3 prompt ya, karena mungkin kurang jelas ya. Terus baru yang kedua lebih jelas ya. Jadi kejelasan kelengkapan unsur pembentuk prompt ya, seperti instruksinya harus jelas ya, konteksnya harus jelas ya, dan data harus spesifik. Tadi sudah kesimpulan juga, dan mari kita akhiri dengan doa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya tentunya bermanfaat khususnya di kalian pribadi, termasuk nanti di tugas proyek besar di jurusan ULP ya. Ya. Tadi dibuka oleh atau dipimpin doa oleh ketua kelas, sekarang dipimpin doa oleh absen terakhir sendiri. Oke. Absen terakhir sendiri. Ayo. Doa selesai. Oke, terima kasih telah dipimpin untuk doa akhir pelajaran. Akhir kata, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.